di kelenteng Gie Yongbyu, Lasem, Rembang, terdapat altar yang cukup unik. Di atas altar itu terpampang patung sesosok pria berpakaian ala Jawa. Oleh penduduk Lasem, pria itu dikenal dengan nama Raden Panji Margono. Di sana, dia dikenal sebagai pahlawan, khususnya saat Perang Kuning meletus antara pasukan gabungan Jawa Tionghoa melawan pasukan Belanda VOC. Saat Perang Kuning di Lasem meletus pada tahun 1742, Panji Margono maju ke medan perang menggunakan nama samaran Tan Pan Jiang. Dalam kitab Babat Tanah Jawi, sosoknya disebut dengan nama Encik Macan. Lalu, seperti apa sosok Raden Panji Margono dan bagaimana perannya dalam medan Perang Kuning? Raden Panji Margono adalah putra dari Adipati Lasem bernama Tejo Kusumo V. Sebelum meninggal dunia, Tejo Kusumo V sebenarnya sempat mempersiapkan Raden Panji Margono untuk meneruskannya sebagai Adipati Lasem. Namun putranya itu ternyata lebih memilih menjadi pengusaha pertanian dan pelayaran. Akhirnya jabatan Adipati Lasem diteruskan oleh Oi Ingkiat atau Wedioningrat, sahabat karib Panji Margono. Sebelum pertempuran itu, Raden Panji Margono memang sudah berteman akrab dengan Oi Ingkiat. Saat geger pecinan meletus di Batavia tahun 1740, banyak pelarian orang-orang Tionghoa yang mencari tempat perlindungan pada berbagai daerah di pesisir Jawa. Sebagai orang Tionghoa, Oi Ingkiat mengajak Panji Margono yang berasal dari kalangan pribumi untuk melindungi para pengungsi itu. Panji Margono pun akhirnya menyambut hangat ajakan dari sahabatnya. Bersama Oi Ingkiat dan seorang pendekar kungfu Tan Ki Wei, Panji Margono memimpin pemberontakan terhadap VOC di Lasem. Ketiga pemimpin itu kemudian menggelar upacara angkat senjata. Setelah upacara itu, mereka kemudian menyerang tangsi VOC di Rembang dan Juwana. Dalam perang ini, Tan Ki Wei memimpin pasukan lewat laut, sementara Panji Margono dan Oi Ingkiat memimpin pasukan lewat darat. Dalam melakukan serangan itu, mereka dibantu oleh pasukan Tionghoa dan Jawa dari Purwodadi. Setelah tangsi Juwana takluk, Panji Margono dan pasukannya kemudian menyerang Jepara. Dalam kitab Babat Tanah Jawa, pertempuran ini disebut juga sebagai Perang Godo Balik. Penyerangan terhadap tangsi VOC di Jepara dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk menyerang Semarang. Menurut almarhum Sigit Wicaksono, sesepuh masyarakat Lasem, setelah menyerang Semarang, pasukan gabungan Jawa Tionghoa itu dipukul mundur oleh VOC. Panji Margono dan Oi Ingkiat gugur terkena peluru VOC di tengah pertempuran itu. Sebelum gugur
di medan pertempuran, Panji Margono sempat mendengar berita kalau sahabatnya Oi Inggiat telah gugur. Dia kemudian mengamuk dengan pedang naga Gak Saubun. Namun karena kurang waspada, dia kemudian juga ikut gugur dan jasadnya dimakamkan di desa Dorokandang. Untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan Perang Kuning, terutama Oi Inggiat, Tan Ki Wei, dan Raden Panji Margono, pada tahun 1780 masyarakat Lasem membangun kelenteng di Babagan Lasem yang kemudian diberi nama Gyeongbyo. Selain Oi Inggiat yang menjadi pemimpin Tionghoa Lasem, di kelenteng itu terdapat altar khusus bagi Raden Panji Margono. Di atas altar itu terdapat patung seorang pria berpakaian Jawa yang digambarkan sebagai sosok Panji Margono. Oleh komunitas Tionghoa di Lasem, sosok Raden Panji Margono begitu dihormati sebagai orang Jawa Muslim yang turut berjuang bersama melawan penjajah Belanda.